وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di malam hari ini, di bulan yang mulia ini, kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita masih bisa melaksanakan ibadah as-saum, kita melaksanakan qiyam, salat, demikian juga tilawatul Quran, sedekah dan yang lainnya. Semua adalah nikmat dari Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menciptakan jin dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi hamba-hamba Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, beribadah hanya kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas, liya'budun ayyu liwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku, menjadikan aku sendirian dalam peribadahan. Ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang mukmin, entah itu salat atau puasa atau zakat, haji, ibadah-ibadah apapun yang dikerjakan oleh seseorang, itu ada aspek-aspek tauhid yang apabila kita merenungkannya, kita mentadabburinya, maka tatkala kita melaksanakan ibadah tersebut akan tertanam tauhid di dalam diri kita, akan terpupuk tauhid di dalam diri kita. Karena seorang mukmin ketika dia beribadah, dia bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, namun di situ dia harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran apa syariat atau pelajaran apa yang Allah tanamkan kepada para hambanya dalam ibadah-ibadah tersebut. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan di dalam ibadah puasa, itu ada pendidikan tauhid yang Allah gembleng hamba-hambanya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa tersebut. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, at-tauhid secara bahasa kata para ulama adalah ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan sesuatu sebagai satu-satunya. Sedangkan menurut istilah syar'i, tauhid adalah ifradullahu bima yakhtassu bihi, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya, menjadikan Allah sendirian dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang menjadi kekhususan Allah tentu sebagaimana kita ketahui adalah rububiyah, yaitu masalah penciptaan, masalah kepemilikan, penguasaan, masalah pengaturan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, itu Allah sendiri yang bisa. Kemudian juga Allah sendirian dalam masalah ibadah, dalam masalah uluhiyah, bahwa semua ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, baik sholat, puasa, zakat, ya, menyembelih dan yang lainnya, itu hanya khusus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah, itu masuk dalam kategori syirik kepadanya. Demikian juga menjadi kekhususan Allah adalah nama-nama
dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang menyandang nama dan menyandang sifat sebagaimana nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila hal ini kita tarik ke dalam masalah as-shaum, masalah puasa, maka kita akan bisa mengambil ibrah tauhid di dalamnya. Dalam masalah rububiyah misalnya, ketika puasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mensyariatkan ibadah puasa untuk agar hamba-hamba menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari menggauli istri atau menggauli pasangan masing-masing dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apabila kita merenungkan tentang hal ini, maka tentu akan muncul dalam diri kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya, yaitu Allah yang satu-satunya memberikan rizki. Tidak ada satupun yang memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan ayat surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah tegaskan bahwa aku tidak menginginkan dari manusia untuk mereka memberi rizki kepadaku, memberi makan kepadaku. Justru Allah yang memberikan makan kepada mereka, karena Allah sesungguhnya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Tatkala kita puasa, maka mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, Allah Subhanahu wa taala jadikan rizki kita berupa makanan dan minuman dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendapatkan asupan makanan, kita tidak mendapatkan asupan minuman, dan nikmat-nikmat lain yang menjadi pembatal puasa dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ketika berbuka puasa, Allah kembalikan rizki tadi, dihalalkan kembali rizki tersebut kepada hamba-hambanya. Nah, ini kalau kita merenungkan hal tersebut, maka akan nampak, akan muncul keyakinan, bahkan terpupuk keyakinan di dalam diri kita, Allah satu-satunya yang memberi rizki. Adapun kita hanya sekedar mencari sebab-sebab datangnya rizki. Kita boleh berikhtiar, berusaha untuk mencari sebab-sebab datangnya rizki, namun nominal rizkinya, besar atau kecilnya rizki tersebut, itu kembali kepada Allah, karena Allah adalah Ar-Razzaq. Maka salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan kekayaan, saya bisa mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta yang banyak karena saya kerja keras, karena saya rajin bekerja dan seterusnya. Maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia kerjakan dari kerja kerasnya itu hanya sekedar sebab. Adapun yang menentukan bahwa dia menjadi orang kaya atau tidak, itu Allah sebagai yang memberi rizki. Kemudian juga yang kedua, aspek yang kedua, tauhid dalam ibadah puasa adalah dari sisi uluhiyah. Bahwasanya puasa itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa tanpa ada tauhid, maka tidak sah puasa tersebut. Bukan hanya puasa, semua ibadah yang dikerjakan tanpa tauhid, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', beliau mengatakan, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid." Apabila Anda sudah mengetahui bahwa Allah tidaklah menciptakan Anda kecuali agar Anda beribadah kepadanya, maka ketahuilah pula bahwa ibadah tidak bisa disebut ibadah kecuali apabila ada tauhid di dalamnya. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat yang kita kerjakan, salat yang kita kerjakan tidak sah disebut salat kecuali dengan taharah, kecuali dengan bersuci. Mau 1000 rakaat, 1.000.000 rakaat dia kerjakan, namun tanpa taharah, tanpa bersuci, maka tidak disebut sebagai salat. Demikian juga dengan demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa. Mau puasa berapa hari pun seorang melaksanakan puasa, namun tidak ada tauhid di dalamnya, maka tidak disebut sebagai puasa, tidak disebut sebagai ibadah. Kemudian beliau mengatakan, kal hadath idza dakhala fis shalah batalat. Sebagaimana hadas, apabila
masuk ke dalam solat seseorang, maka batal solat tersebut secara keseluruhan. Wa anna syirk idza dakhala fil ibadah batalat ibadatuhu. Demikian juga kesyirikan kepada Allah, tidak adanya tauhid dalam diri seseorang. Apabila itu terjadi pada ibadah seseorang, maka batal semua ibadah yang dia kerjakan, termasuk puasa as-saum yang dikerjakan oleh seorang mukmin di hari-hari seperti ini. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang beribadah, dia wajib ikhlas, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tercampur dengan noda-noda kesyirikan, tidak boleh tercampur di dalamnya riya, tidak boleh tercampur di dalamnya sum'ah dan yang lainnya yang bisa menjadikan ibadahnya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa yang kita kerjakan ini itu melatih keikhlasan kita. Karena ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang spesial, yang mana menutup pintu-pintu kesyirikan, menutup pintu-pintu riya, menutup pintu-pintu sum'ah. Karena puasa adalah ibadah batin yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lagi siang-siang di bulan Ramadan, kalau lagi puasa, lagi siang-siang di bulan Ramadan, kita tidak tahu mana yang sedang berpuasa dan mana yang sedang tidak berpuasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, kita bisa tahu mana yang sedang sholat misalnya. Mana kalau mungkin ada seorang di antara jamaah, ada yang berdiri, ada yang duduk. Kalau ditanya siapa yang sedang sholat, kita pasti akan menjawab yang sedang berdiri bersedekap, itulah yang sedang sholat. Kalau misalnya kita lagi di Ka'bah, lagi di Masjidil Haram, kita melihat ada orang-orang yang mengenakan kain ihram, dan ada juga yang mengenakan pakaian bebas seperti ini. Kalau kita ditanya mana yang sedang berhaji atau berumrah, kita pasti akan mengatakan tuh yang berihram itu yang sedang melaksanakan haji atau umrah. Sedangkan yang tidak berihram, dia sedang tidak haji atau umrah. Tapi kalau puasa, ketika kita ditanya mana yang berpuasa, kita tidak akan bisa membedakan mana yang sedang puasa dan mana yang sedang tidak berpuasa. Tidak ada tanda-tandanya. Kalau kata orang yang puasa itu pucat mukanya, atau yang puasa itu bibirnya kering, ini bukan tanda. Bisa jadi dia memang sedang mengalami sakit. Maka ibadah puasa ini kalau kita perhatikan di dalamnya, itu akan melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menakjubkan ma'asyiral muslimin, seorang ketika berpuasa, benar-benar dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tertanam tauhid asma wa sifat. Allah itu al-alim, Allah itu maha mengetahui, Allah itu al-basir, Allah maha melihat. Dimanapun saya makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang menyegarkan, kalau kita memang sedang berpuasa, kita tidak akan menyentuh makanan tersebut, kita tidak akan menyentuh minuman tersebut. Padahal tidak ada manusia yang memandang, tidak ada CCTV yang sedang merekam aksi kita. Namun karena ada tauhid di dalam diri kita, bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kita, Allah mengetahui perbuatan kita, maka kita pun meskipun tidak ada orang, kita tidak akan menyentuh makanan dan minuman tersebut. Karena puasa ini ibadah saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan diperuntukkan untuk yang lain. Padahal kalau mau curang dia bisa. Dia makan di kamar sendirian, dia minum di kamar sendirian, kemudian dia keluar, dia menampakkan diri di hadapan sebagai orang yang berpuasa, pura-pura berpuasa. Bisa. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Karena dia puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia-manusia yang memandangnya. Maka kalau kita dilatih untuk ikhlas selama 1 bulan puasa ini, ibadah puasa hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka terapkan itu pada ibadah semuanya. Salat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, menyembelih kita, zikir kita, semua ibadah yang kita kerjakan harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada campuran-campuran yang lain. Karenanya puasa ini Allah katakan di dalam sebuah hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu pasti untukku, kata Allah.
Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu pasti untukku dan aku yang akan membalas hitungan-hitungan puasa tersebut, aku yang akan membalasnya langsung. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibrah dari puasa ini sangat luar biasa sekali, tidak akan mungkin bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Namun dari aspek tauhid ini, latih diri kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah, untuk senantiasa menyerahkan ibadah kepada Allah, jangan sekali-kali memalingkan ibadah-ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.